slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't Dipuji setinggi langit, Marc Marquez tetap merendah, sebut Francesco Bagnaia lebih pantas mendapatkan penghormatan. Marc Marquez kembali menunjukkan sikap merendah setelah penampilannya yang mengesankan di tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Meskipun mendapatkan banyak pujian atas kemampuannya menjinakkan Ducati Desmosedici GP25, Baby Alien justru menilai bahwa sosok yang lebih pantas mendapatkan pujian adalah Francesco Bagnaia. Marquez menilai bahwa Bagnaia, yang telah 2 kali menjadi juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 bersama Ducati, memiliki pemahaman yang jauh lebih baik terhadap motor Desmosedici terbaru. Saya sangat menghargai pujian yang diberikan kepada saya, tetapi saya tidak ingin terlalu berlebihan menanggapinya. Saya masih belajar dan terus beradaptasi dengan motor ini. Jika ada yang pantas mendapatkan pujian, itu adalah Francesco Bagnaia, ujar Marquez kepada media usai tes Sepang. Menurut Marquez, Bagnaia bukan hanya sekadar pembalap cepat, tetapi juga seorang rider yang benar-benar memahami karakter Desmosedici GP25 dengan sangat baik. Bagnaia punya pemahaman yang sangat detail tentang motor ini. Dia sudah mengembangkan dan memahami Desmosedici selama bertahun-tahun, sementara saya masih dalam tahap penyesuaian. Jadi, saya masih harus banyak belajar darinya, lanjutnya. Tes pramusim di Sepang memang menunjukkan bagaimana Marquez dengan cepat beradaptasi dengan motor barunya. Setelah menyelesaikan hari pertama dengan menempati posisi kedua, ia mengalami tantangan pada hari kedua akibat crash di tikungan 9. Namun, di hari ketiga, ia berhasil bangkit dan menyelesaikan sesi dengan menempati posisi kelima, hanya terpaut sedikit dari para pembalap teratas. Banyak pihak yang memuji kecepatan adaptasi Marquez. Sebagian besar menganggap bahwa juara dunia 8 kali itu hanya butuh sedikit waktu sebelum mulai mendominasi di atas Desmosedici GP25. Namun, Marquez sendiri menolak untuk terbawa euforia. Saya merasa cukup puas dengan progres yang kami buat selama tes ini, tetapi saya tidak ingin terlalu cepat puas. Kami masih dalam tahap awal musim, dan masih ada banyak hal yang harus dikerjakan, tegas Marquez. Ia juga menegaskan bahwa dirinya belum dalam kondisi terbaik untuk langsung menantang Bagnaia dalam perebutan gelar musim ini. Bagnaia sudah lebih mengenal motor ini, dia sangat cepat, konsisten, dan memahami cara terbaik untuk menggunakannya dalam berbagai kondisi. Saya masih dalam proses memahami di mana saya bisa lebih baik, jelasnya. Salah satu hal yang menarik dari pernyataan Marquez adalah pengakuannya bahwa ia mencoba memahami gaya balap Francesco Bagnaia. Ia menyebut bahwa ada beberapa aspek dalam teknik balapan sang juara dunia yang menjadi referensi baginya dalam menguasai Desmosedici GP25. Saya melihat data dari Bagnaia dan mencoba memahami apa yang dia lakukan lebih baik daripada saya. Terutama dalam cara dia mengendalikan motor saat keluar tikungan dan saat melakukan pengereman. Saya harus belajar bagaimana memanfaatkan keunggulan Ducati dengan lebih baik, ungkap Marquez. Namun, meskipun belajar dari Bagnaia, Marquez menegaskan bahwa ia tetap akan menggunakan gaya balap khasnya sendiri. Saya akan tetap menjadi diri sendiri di lintasan. Saya bisa mengambil referensi dari pembalap lain, tetapi pada akhirnya, saya harus menemukan cara saya sendiri untuk menjadi lebih cepat, tambahnya. Dengan performa Marc Marquez yang semakin membaik selama tes pramusim, banyak yang mulai memprediksi bahwa pertarungan antara Marquez dan Bagnaia akan menjadi salah satu cerita utama di MotoGP. 2025, Bagnaia, yang sudah 2 kali meraih gelar juara dunia bersama Ducati, tentunya tidak ingin posisinya sebagai pembalap utama di tim pabrikan tergeser. Di sisi lain, Marquez datang dengan ambisi besar untuk kembali meraih gelar ke-9 dalam karirnya. Kedua pembalap ini memiliki gaya yang berbeda. Bagnaia dikenal dengan gaya balap yang halus, presisi, dan efisien, sementara Marquez lebih agresif, suka mengambil risiko, dan memiliki insting balap yang luar biasa. Bagnaia adalah juara dunia 2 kali, dia pembalap luar biasa. Tapi saya juga tidak akan menyerah begitu saja. Saya akan terus bekerja keras dan melihat di mana kami bisa bersaing dalam balapan sesungguhnya, pungkas Marquez.
Dengan MotoGP 2025 yang semakin dekat, para penggemar tentu sangat menantikan bagaimana duel antara Marquez dan Bagnaia akan berlangsung di lintasan. Akankah Marquez bisa menantang dominasi Bagnaia di Ducati? Atau justru sang juara bertahan akan kembali membuktikan bahwa dialah penguasa sebenarnya? Jawabannya akan segera kita lihat saat musim MotoGP 2025 resmi dimulai. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tes pramusim MotoGP 2025 kelar, Marc Marquez merendah tak mau beri nilai sempurna ke diri sendiri. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia, akhirnya selesai setelah 3 hari penuh pengujian. Meski berhasil menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan Desmosedici GP25, Marc Marquez memilih untuk merendah dan tidak memberi dirinya nilai sempurna atas pencapaiannya selama sesi pengujian. Pembalap Ducati Lenovo itu menjadi sorotan utama di tes pramusim kali ini. Dengan statusnya sebagai pendatang baru di tim pabrikan Ducati, banyak pihak yang penasaran bagaimana ia bisa beradaptasi dengan motor terbaru yang dikembangkan langsung oleh tim asal Borgo Panigale tersebut. Marquez mencatatkan waktu tercepat kelima pada hari terakhir tes dengan torehan 1 menit 57,042 detik, menunjukkan peningkatan dari hari sebelumnya. Meski begitu, ia merasa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki sebelum MotoGP 2025 resmi dimulai. Saya tidak akan memberi diri saya nilai 10 dari 10. Saya rasa ini belum sempurna. Ada banyak hal yang masih bisa ditingkatkan, dan saya masih butuh waktu untuk memahami semua detail Desmosedici GP25, ujar Marquez kepada media usai tes. Bagi Marquez, proses adaptasi dengan motor baru tidak bisa hanya diukur dari catatan waktu di tes pramusim. Baginya, yang lebih penting adalah memahami motor sepenuhnya agar bisa tampil konsisten sepanjang musim. Jujur saja, saya merasa cukup puas dengan progres yang kami buat selama 3 hari ini. Tetapi, ini baru tahap awal. Saya harus terus bekerja untuk memahami bagaimana memaksimalkan potensi motor dalam berbagai kondisi, jelas Marquez. Marquez juga mengakui bahwa motor Desmosedici GP25 memiliki perbedaan karakter dibandingkan dengan Desmosedici GP23 yang ia tunggangi bersama Gresini Racing pada musim lalu. Ia menyebut bahwa motor terbaru Ducati ini memiliki tenaga lebih besar, tetapi butuh pendekatan berbeda dalam mengendalikannya, terutama dalam hal manajemen ban dan pengereman. Saya merasa GP25 lebih agresif di beberapa area, terutama pada tenaga mesin. Itu bagus, tapi saya harus memahami cara mengontrolnya dengan lebih baik, terutama saat balapan panjang. Tujuan utama saya adalah bisa tampil stabil dari awal hingga akhir balapan, tambahnya. Tes Sepang bukanlah sesi yang berjalan mulus bagi Marquez. Pada hari kedua, ia mengalami kecelakaan di tikungan 9 saat mencoba memahami limit motor. Meski begitu, ia menganggap insiden tersebut sebagai bagian dari proses adaptasi. Hari pertama, Marquez tampil impresif dengan finish di posisi kedua di belakang Fabio Quartararo, mencatat waktu 1 menit 57,606 detik. Hari kedua, mengalami crash di tikungan 9, namun tetap melanjutkan sesi dan fokus pada pengujian setup motor, berakhir di posisi ke-14. Hari ketiga, berhasil bangkit dan memperbaiki catatan waktunya, finish di posisi kelima dengan 1 menit 57,042 detik. Melihat progresnya dari hari pertama hingga hari terakhir, Marquez menganggap bahwa adaptasinya berjalan baik, meski belum sempurna. Kami berhasil menemukan beberapa hal penting, tetapi saya masih ingin mengembangkan gaya balap saya lebih jauh dengan motor ini, katanya. Menariknya, Marquez juga mengungkapkan bahwa ia masih mempelajari gaya balap para rivalnya yang lebih dulu terbiasa dengan Ducati. Nama-nama seperti Francesco Bagnaia, pembalap kawakan Ducati Jorge Martin, dan Enea Bastianini menjadi referensinya untuk memahami bagaimana Desmosedici GP25 bisa dimaksimalkan. Saya melihat data mereka, terutama Francesco Bagnaia, karena dia sudah sangat memahami motor ini. Saya mencoba memahami di mana saya bisa lebih baik, di mana saya harus beradaptasi, ujar Marquez. Meski begitu, ia menegaskan bahwa ia tetap mengandalkan gaya balapnya sendiri dan tidak ingin hanya sekadar meniru gaya pembalap lain.
Setelah tes Sepang, para pembalap akan kembali turun ke lintasan dalam sesi tes pramusim Thailand sebelum musim MotoGP 2025 resmi dimulai. Marquez pun menyadari bahwa masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan sebelum benar-benar siap menghadapi balapan pertama. Saya merasa cukup nyaman dengan motor ini, tetapi saya tidak ingin cepat puas. Kami masih harus bekerja keras di Qatar untuk memastikan semuanya benar-benar siap untuk musim baru, tegasnya. Dengan perkembangan yang cukup menjanjikan, para penggemar pun semakin menantikan kiprah Marc Marquez bersama Ducati Lenovo di musim MotoGP 2025. Mampukah ia langsung bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia? Jawabannya akan segera kita ketahui saat musim dimulai. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ungkap penyebab kecelakaan Jorge Martin di sirkuit Sepang. Tes pramusim MotoGP 2025 yang berlangsung di sirkuit internasional Sepang menjadi ajang penting bagi para pembalap untuk menguji motor baru mereka. Namun, sesi ini juga diwarnai sejumlah insiden kecelakaan, termasuk hitside fatal yang dialami Jorge Martin, Aprilia Racing. Marc Marquez, yang menjadi salah satu pembalap tercepat di tes ini, memberikan pandangannya terkait kecelakaan yang dialami Jorge Martin dan beberapa rider lainnya. Sesi tes pramusim MotoGP 2025 dimulai pada Rabu, 5 Februari 2025, dan akan berlangsung hingga Jumat, 7 Februari 2025. Namun, tes ini menjadi mimpi buruk bagi Jorge Martin setelah ia mengalami dua kecelakaan yang cukup parah. Yang paling fatal terjadi pada pagi hari ketika Martin kehilangan kendali atas Aprilia RSGP di tikungan 2. Insiden tersebut membuatnya mengalami hitside dan terpental dari motornya dengan benturan keras. Akibatnya, Martin harus dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum akhirnya dipulangkan ke Spanyol guna menjalani pemulihan. Selain Martin, Raul Fernandez dari tim Aprilia Trackhouse juga mengalami kecelakaan di tikungan 9, yang mengakibatkan patah tulang metakarpal pada tangan. Fernandez dipastikan harus menjalani operasi di Barcelona dan kemungkinan akan absen di tes selanjutnya. Beberapa pembalap lain juga mengalami insiden, meski tidak separah Martin dan Fernandez. Di antara mereka adalah Fabio Di Giannantonio, Ai Ogura, Pedro Acosta, Enea Bastianini, Franco Morbidelli. Marc Marquez, yang mencatatkan waktu tercepat kedua dalam sesi tes ini di belakang Fabio Quartararo, memberikan pendapatnya soal maraknya kecelakaan di Sepang. Menurutnya, kombinasi antara kondisi lintasan yang belum optimal dan cuaca yang berubah-ubah menjadi faktor utama. Sepang selalu menjadi sirkuit yang menantang, terutama dalam kondisi tes pramusim seperti ini. Lintasan masih kotor di beberapa area, dan grip ban sangat berbeda antara pagi dan sore. Itu membuat motor lebih sulit dikendalikan, terutama saat mencoba mendorong ke batas maksimal. Marquez juga menyoroti bahwa tikungan-tikungan teknis di Sepang, seperti tikungan 2 dan tikungan 9, seringkali menjadi titik rawan kecelakaan. Saya melihat kecelakaan Jorge Martin, dan itu bukan hanya kesalahan dia. Tikungan 2 adalah salah satu yang paling tricky di Sepang. Saat ban belum cukup panas atau kondisi grip lintasan berubah, hitside bisa terjadi kapan saja. Selain itu, Aprilia RSGP yang dikendarai Martin dan Fernandez diketahui memiliki karakteristik yang agresif, terutama dalam hal pengereman dan akselerasi. Hal ini bisa menjadi penyebab tambahan mengapa dua pembalap Aprilia mengalami kecelakaan lebih parah dibandingkan rider lain. Dengan kondisi cedera yang dialaminya, Jorge Martin kemungkinan akan absen dalam tes Thailand yang akan digelar sebelum seri perdana MotoGP 2025. Aprilia kini harus mempertimbangkan langkah selanjutnya, apakah Martin bisa kembali tepat waktu atau perlu mencari pembalap pengganti sementara. Sementara itu, Marc Marquez tetap fokus pada pengembangan Ducati Desmosedici GP25. Setelah menyelesaikan sesi pertama di posisi kedua, ia terus bekerja dengan timnya untuk memahami motor baru sebelum musim dimulai. Kami masih memiliki banyak pekerjaan. Fokus utama adalah menemukan setelan terbaik sebelum balapan pertama di Qatar. Insiden seperti ini, kecelakaan Martin, menjadi pengingat bahwa memahami batas motor dan lintasan itu sangat penting.
Tes pramusim di Sepang menunjukkan bahwa musim MotoGP 2025 akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kecepatan tinggi dari Ducati, Yamaha, dan Aprilia, serta nama-nama besar seperti Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan Jorge Martin, persaingan menuju gelar juara dunia semakin sengit. Namun, insiden seperti yang dialami Jorge Martin juga menjadi peringatan bahwa MotoGP tetaplah olahraga yang berbahaya. Setiap pembalap harus memahami batas mereka dan menyesuaikan diri dengan kondisi lintasan demi keselamatan bersama. Kini, semua mata tertuju pada hasil tes hari terakhir di Sepang dan apakah Martin bisa pulih tepat waktu untuk kembali ke lintasan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Hasil tes pramusim MotoGP 2025 hari ketiga di Sepang, Alex Marquez tercepat. Marc Marquez tak lakukan time attack, hanya perbaiki posisi kelima. Tes pramusim MotoGP 2025 hari ketiga di sirkuit internasional Sepang telah rampung digelar, dan hasilnya menghadirkan kejutan besar. Alex Marquez, Gresini Racing, tampil sebagai pembalap tercepat dalam sesi ketiga ini, mengungguli Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Sementara itu, Marc Marquez, dari tim Ducati Lenovo, berhasil memperbaiki catatan waktunya dibandingkan hari sebelumnya. Jika di hari kedua ia mengalami kesulitan dan sempat mengalami crash di tikungan 9, kali ini The Baby Alien berhasil naik ke posisi kelima dengan catatan waktu 1 menit 57,042 detik. Berikut hasil lengkap tes pramusim MotoGP 2025 hari ketiga, sesi ketiga, di Sepang. 1. Alex Marquez, Gresini Ducati dengan GP24, 1 menit 56,493 detik. 2. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo dengan GP25, 1 menit 56,500 detik. 3. Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha dengan YZR-M1, 1 menit 56,724 detik. 4. Franco Morbidelli, VR46 Ducati dengan GP24, 1 menit 56,948 detik. 5. Marc Marquez, Ducati Lenovo dengan GP25, 1 menit 57,042 detik. Sesi tes ini menjadi milik Alex Marquez, yang tampil luar biasa bersama Gresini Racing menggunakan motor Desmosedici GP24. Dengan catatan waktu 1 menit 56,493 detik, ia berhasil mengalahkan Francesco Bagnaia, yang hanya terpaut 0,007 detik. Bagnaia sendiri tampil sangat kompetitif dengan Desmosedici GP25, dan nyaris menjadi yang tercepat di sesi ini. Namun, Alex Marquez berhasil mempertahankan keunggulannya hingga akhir sesi. Sementara itu, Fabio Quartararo menunjukkan tanda-tanda kebangkitan Yamaha dengan berada di posisi ketiga. Ini menjadi catatan positif bagi tim Jepang itu, yang terus berusaha mengejar ketertinggalan dari Ducati. Marc Marquez menjalani hari yang lebih baik dibandingkan hari kedua. Jika sebelumnya ia terjatuh dan mengalami kesulitan dengan Desmosedici GP25, kali ini ia mampu memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 57,042 detik, yang membawanya ke posisi kelima. Hari ini lebih baik dibanding kemarin. Kami terus bekerja untuk memahami motor dan mencari pengaturan terbaik. Hasilnya cukup positif, dan saya merasa semakin nyaman dengan motor ini, ujar Marquez usai sesi tes. Marquez masih terus beradaptasi dengan motor barunya di Ducati Lenovo, terutama dalam hal pengaturan mesin, aerodinamika, dan pengereman. Meski belum berada di puncak, ia tetap optimis menghadapi musim 2025. Ducati masih menjadi pabrikan terkuat dalam sesi tes ini, dengan 4 pembalapnya berada di 5 besar. Namun, kemunculan Fabio Quartararo di peringkat ketiga menjadi sinyal positif bagi Yamaha, yang berusaha meningkatkan performa motor YZR-M1. Sementara itu, performa tim lain seperti KTM dan Aprilia masih belum terlalu menonjol di sesi ini. Mereka masih berusaha menemukan pengaturan terbaik sebelum musim dimulai. Tes pramusim di Sepang menjadi langkah awal bagi para pembalap sebelum turun di tes Thailand yang akan menjadi pemanasan terakhir sebelum balapan perdana MotoGP 2025 di Thailand.
Bagi Marc Marquez dan Ducati Lenovo, hasil ini menunjukkan bahwa mereka masih harus bekerja keras untuk bisa tampil maksimal di musim baru. Meski belum mencetak waktu tercepat, progres yang dibuat oleh Marquez dan timnya menunjukkan potensi besar untuk bersaing memperebutkan gelar. Kami terus berkembang, dan saya yakin kami akan semakin kuat di balapan pertama nanti, tutup Marquez. GP 2025 diprediksi akan menjadi musim yang sangat kompetitif dengan persaingan sengit antara Ducati, Yamaha, dan pabrikan lainnya. Akankah Marc Marquez segera mencapai performa terbaiknya dan kembali menjadi kandidat juara dunia? Kita tunggu hasil tes selanjutnya.